Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-Imam Suyuti fi kitabih Lubabil Hadis rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina fid dharain amin radhiyallahu ankum ila anqal wa qala sallallahu alaihi wasallam law ya'lamun nas. Masih dalam bab azan, keutamaan azan, hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan daripada azan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh ngaten law ya'lamun nas. Lamun kok ngerti sapa nasu menungso. Ngerti ma ing perkara fin nidai kang tetep ing dalem azan. Wasoffil awal lan sof barisan awali kang pertama, awali kang pertama. Summalam yajidu nuli ora nemu sapa nas illa an yastahimu, kejaba yen to undian sapa nas alaihi ngatasé ma fin nida wasafil awal lastahamu, ngatasé alaihi ngatasé ngasilaken lah gitu, ngasilaken ma fin nida wasafil awal lastahamu, mongko yaktinya undian sapa annas. Masyaallah. Jadi kata Rasulullah dalam sebuah hadis, seandainya manusia itu tahu apa yang ada di dalam azan atau pahala balasan yang ada di dalam azan, balasannya itu apa, pahalanya itu apa. Dan shaf awal, baris pertama sholat, jadi shaf yang paling pertama, ya. Maktur kemudian tidak bisa menemukan azan, atau tidak bisa azan, atau tidak bisa sholat di baris yang pertama. Illa an yastahimu alaihi lastahamu. Kecuali dengan cara istiham, undian, ya, maka mereka itu pasti akan mau mengadakan undian. Jadi saking hebatnya azan, pahalanya balasannya azan atau sholat di baris yang pertama. Maka Rasulullah menjelaskan kalau seandainya orang-orang itu tahu, manusia itu tahu bagaimana keutamaan azan, bagaimana keutamaan sholat di shaf yang pertama. Seandainya tahu, kemudian mereka itu tidak bisa menemukannya kecuali dengan pakai undian, maka mereka pasti akan berundi. Nah, mengadakan undian itu untuk mendapatkan apa yang ada dalam azan atau apa keutamaan yang ada di shaf awal. Akan berebut tentunya. Artinya berebut. Kalau mereka tahu pasti berebut. Lah kok sekarang nggak berebut, ya karena nggak tahu. Nah, seandainya tahu mereka akan berebut. Kenapa? Karena sangat istimewa pahalanya azan, pahalanya shaf awal, baris yang pertama ketika sholat itu. Lau ya'lamun nas ma fin nida wa shafil awal summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Walau ya'lamun lan lamun ngerti sapa nas ma ing fadilah atau ganjaran fit tahjir kang tetep ing dalam tahjir. Tahjir itu meruput itu berangkatnya dini, berangkat awal untuk melakukan sholat Jumat. Jumatnya berangkatnya itu duluan. Lastabaku mongko yaktine balapan sapa wong sapa nas ilaihi maring at-tahjir. Dan lagi kalau seandainya manusia itu tahu fadilah atau keutamaan atau pahala
Pahala tahjir yaitu pertama atau berangkat sholat Jumat itu pertama-tama dari pagi, dari pagi misalnya. Kata Imam Nawawi ini at-tabkir. Tabkir itu ya kalau sholat Jumat berarti berangkat awal, atau sholat apa saja itu sholatnya di awal waktu. Sholatnya di awal waktu. Kecuali sholat duhur, kalau sholat duhur ada khilaf. Atau sholat isya itu ada beda pendapat ulama. Mana yang lebih afdol, apakah diakhirkan sedikit atau awal waktu. Begitu juga duhur itu apakah awal waktu atau kok ibrod, artinya agak didinginkan, jangan pas waktu panas-panasnya, agak didinginkan sedikit. Itu ada penjelasan ulama tentang itu. Tetapi yang jelas at-tahjir kalau misalnya sholat Jumat berarti yang berangkat yang pertama. Kalau sholat biasa berarti sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu. Kalau sholat zuhur itu tinggal diakhirkan sedikit, misalnya. Atau sholat isya juga diakhirkan sedikit misalnya, karena sholat isya misalnya ada yang mengatakan yang afdol itu agak diakhirkan sedikit. Tapi tetap saja banyak ulama juga yang mengatakan bahwa setiap sholat, apapun sholatnya, sholat 5 waktu itu, yang paling bagus, yang paling utama adalah sholat di awal waktu. Makanya ini, kalau sholat di awal waktu, itu pahalanya besar sekali. Makanya Rasulullah menjelaskan, walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaku ilaihi. Nah, seandainya orang itu tahu bagaimana atau keutamaan, fadilah, pahala ketika cepat-cepat melakukan sholat lah, istilahnya cepat-cepat melakukan sholat. Cepat-cepat melakukan sholat istilahnya. Maka manusia itu akan berebut karena keutamaan yang ada di dalamnya. Akan balapan itu artinya cepat-cepatan. Siapa yang dapat itu? Siapa yang mendapatkan awal waktu, cepat melakukan sholat. Walau ya'lamuna lan lamun kok ngerti sapa nas ma ing perkara ing utamaan ing pahala fil atamati kan tetap ing dalam sholat isya wa subuhi lan sholat subuh la atau huma moko yaktine nekani sapa nas ing al atamah wa subuh, sholat isya lan sholat subuh, walau habwan senajan merangkak. Nah, kata Rasulullah, seandainya manusia juga tahu pahala atau keutamaan yang ada di sholat isya dan sholat subuh, maka manusia itu nggak akan meninggalkan, pasti akan melaksanakannya, melakukannya walaupun atau mengunjunginya, mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Walau kana al-ityanu masyian 'ala ar-raqbi wal yadaini, merangkak. Kalau tahu sholat isya itu, sholat isya dan sholat subuh, kalau jamaah sholat isya, sholat subuh, pasti mereka akan mendatanginya, akan melakukannya, datang ke masjid, datang ke musola, walaupun merangkak. Kalau tahu, nah tidak tahu, maka banyak orang yang tidak mau sholat. Tidak mau sholat subuh, sholat isya. Padahal pahalanya, keutamaannya itu besar sekali. Kata Rasulullah, walau ya'lamuna ma fil atamah was subuh la atauhuma walau habwan. Jadi seandainya mereka tahu keutamaan atau pahala yang ada di sholat isya dan sholat subuh, maka mereka pasti akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Saking hebatnya pahala yang ada di sholat isya dan sholat subuh. Ini artinya mendatanginya itu dengan jamaah. Jadi maksudnya, jadi kalau sholat biasa walaupun merangkak kan nggak sesuai.
Jadi kalimatnya itu walau habwan itu berarti misalnya di masjid itu ada jamaah sholat subuh, sholat isya. Kemudian kita pergi ke masjid untuk sholat isya atau sholat subuh. Lah ini maksudnya. Nah, kalau kita tahu bahwa jamaah sholat isya di masjid misalnya ada sholat jamaah di sana. Kalau kita tahu fadilahnya atau pahalanya, pasti kita akan mendatangi masjid itu untuk melakukan sholat isya dan sholat subuh. Walaupun kita itu dengan cara merangkak karena nggak bisa jalan misalnya. Pasti ingin melaksanakan. Jadi keutamaan sholat subuh dan keutamaan sholat isya, terutama berjamaah ini. Lau ya'lamuna ma fil atama wa subah la atauhuma walau habwan. Ini. Jadi yang pertama kata Rasulullah itu, kalau seandainya orang itu tahu fadilah atau pahala yang ada di azan dan shaf awal, seandainya tahu, kemudian dia tidak bisa menemukannya, tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan berundi, maka mereka pasti akan bisa mendatanginya, berebut untuk melakukan azan dan berada di shaf awal dalam sholat. Begitu juga seandainya manusia itu tahu apa-apa yang ada di dalam atau pahala keutamaan melakukan sholat di awal waktu, maka mereka akan berebut juga. Balapan itu aja berebut siapa yang paling duluan. Begitu juga kalau seandainya tahu fadilah atau keutamaan dan pahala yang ada di sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, maka mereka pasti akan mendatanginya walaupun dengan keadaan merangkak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man sami'an nida. Nah, ini penting. Dawuh sinten Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man utahe sapane wong iku sami'an ngrungu sapa man an-nida ing azan. Barang siapa mendengarkan azan, mendengar azan, faqabbala nuli nucup sapa man ibhamaihi ing jempolan lorone man, sawise dicucup fawadho'a nuli nyelehaken sapa man ala ainaihi ngatasé mripat lorone man, wa qala lan ngucap sapa man ngucap ngene, marhaban bi zikrillahi taala qurratu a'yunna bika ya Rasulullah. Ngucap begitu, fa ana mongko jare Kanjeng Nabi, fa ana mongko tawi ingsun syafi'uhu itu wong kang nyapaati man yaumal kiamati ing dalam dinane kiamat. Wa qaiduhu lan wong kang nuntun man ilal jannati maring swarga. Ini hebat sekali. Nah, kalau barang siapa kata Rasulullah mendengarkan azan, kemudian ketika mendengarkan azan itu ibu jarinya itu dicium begini, setelah itu diletakkan di matanya, kedua matanya. Maka kata Rasulullah, fa ana syafi'uhu yaumal qiyamah. Saya akan mensyafaati dia di yaumil qiyamah dan saya akan menuntun dia ke sorga. Nah, kemudian ada riwayat lain bahwa orang yang ketika mendengarkan adzan saat pada kalimat asyhadu alla asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kan pertama asyhadu alla ilaha illallah, setelah kedua kan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, itu ketika mendengarkan kalimat itu, kemudian ibu jarinya ini dicium, kemudian diletakkan di kedua matanya. Pada riwayat lain itu, orang itu tidak akan kena penyakit mata. Tidak akan kena penyakit mata. Nah, riwayat ini bukan
meninjau dari kesembuhan penyakit mata atau dihindarkan dari penyakit mata, tetapi jaminan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan akan dituntun langsung oleh Rasulullah ke sorga. Jadi bacanya marhaban bi dzikrillahi qurratu a'yuna bika ya Rasulullah. Nah, ini bacanya. Marhaban bi dzikrillahi qurratu a'yuna bika ya Rasulullah. Jadi marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Ini bacaannya. Nah, kalau setelah itu prakteknya biasanya ulama itu menjelaskan yang biasa dipraktekkan itu dibaca itu marhaban bi dzikrillahi qurratu a'yunina bika ya Rasulullah, kemudian dicium sedikit, kemudian diusapkan kedua mata. Nah, ini caranya. Kalau riwayat yang pertama itu nanti bahwa orang itu akan diberi mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaumil qiyamah, dan juga akan dituntun oleh Rasulullah masuk surga. Riwayat yang kedua, orang yang melakukan seperti itu nanti tidak akan terkena penyakit mata atau beleken. Kalau bahasa Jawa itu beleken, tidak terkena penyakit mata. Ini salah satu faedahnya. Makanya harus dihafalin ketika kita mendengar azan. Lakukan ini, insya Allah kita mendapatkan syafaatnya. Kita dituntun oleh Rasulullah masuk surga. Selain itu, dalam riwayat lain, kita dijaga dari sakit mata. Ini. Ya, kalau misalnya sakit mata ya bisa gampang disembuhkan lah. Ini salah satu obat yang langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Marhaban bi dzikrillahi qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Ini salah satu hikmahnya. Nah, kalau ini ini makanya kalau ngaji seperti ini itu biasanya ada ijazahannya. Makanya ini nggak perlu ijazah karena ini memang dari Rasulullah langsung, ada hadisnya itu. Secara cuman tata caranya secara khusus para ulama itu menyebutkan, saya mendapatkan ijazah dari kiai saya, ya. Saya mendapatkan ijazah dari kiai saya, Kiai Humaydi Siddiq Naruan Kragan Rembang itu, untuk membaca ini. Prakteknya seperti tadi. Jadi marhaban bi dzikrillahi qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Kemudian dikecup sedikit, kemudian diusapkan ke kedua matanya. Itu insya Allah nanti matanya akan dilindungi oleh Allah dari penyakit mata. Dalam riwayat ini malah bukan hanya itu, nanti kita mendapatkan syafaat Rasulullah, jaminan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akan dituntun langsung masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini harap dihafalkan, dicatat. Marhaban bi dzikrillahi qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Marhaban bi dzikrillahi qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Ini penting karena ini paling tidak amalan yang sedikit, amalan yang rendah, kebaikan yang kita lakukan secara tidak berat, ya, gampang sekali, tetapi manfaatnya, faedahnya besar sekali untuk kita. Makanya amalan-amalan yang seperti ini jangan ditinggalkan, walaupun kelihatannya itu tidak seberapa. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis dhaif. Tapi hadis dhaif ini, misalnya kalau betul misalnya hadis dhaif, misalnya kalau seandainya hadis dhaif itu untuk diamalkan boleh. Diamalkan boleh, apa salahnya? Bahkan ada sebuah cerita. Ada sebuah cerita tentang hadis ini. Suatu saat ada seorang yang mengamalkan hadis ini. Setiap mendengarkan azan terus membaca marhaban bi dzikrillah ya bi dzikrillah qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Setiap azan melakukan itu. Lalu ada seorang ulama ahli hadis yang menyangkalnya bahwa orang itu, Masya Allah, orang itu menyangkal karena hadis dhaif
dan mengatakan jangan kau mengatakan itu, jangan kau membaca itu ketika adzan karena hadisnya dhaif, jangan amalkan itu. Akhirnya berdebat di situ. Di kemudian hari orang yang mengatakan atau ahli hadis ini, orang yang ahli hadis bermimpi ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah bermimpi, dalam mimpinya itu ditanyakan oleh Rasulullah, kau mengatakan bahwa ini hadisnya hadis dhaif, betul ya? Kenapa kau melarang itu? Kalau toh itu hadis dhaif, apa mafsadahnya bagi dia? Itu dariku, kata Rasulullah dalam mimpinya itu. Itu dariku. Kalau seandainya dia melakukan itu, melakukan itu, apa mafsadahnya bagi dia? Apa yang dampak negatif bagi dia ketika mengucapkan itu? Tidak ada. Dan bahkan dalam mimpi itu Rasulullah mengatakan itu dariku. Nah setelah itu kemudian setelah tersadar dari mimpinya, beliau baru kemudian menyadari bahwa hadis ini marhaban bi dzikrillah qurratu ayunina bika ya Rasulullah, ketika kita mendengarkan azan itu akhirnya membiarkan orang yang tadi berdebat itu dibiarkan saja untuk melakukan membaca itu. Marhaban bi dzikrillah qurratu ayunina bika ya Rasulullah. Tapi secara spesifik yang saya dapatkan dari ijazah dari guru-guru saya, dari kiai saya itu, yaitu ketika membaca asyhadu anna Muhammadan Rasulullah dalam azan itu, kemudian kedua jempol ibu jari ini dicium, kemudian diusapkan ke kedua matanya. Ini mengamalkan hadis ini. Jadi hadis ini sangat hebat sekali. Makanya azan itu jangan sia-siakan kita mendengarkan azan, mendengarkan ini. Makanya kalau ada apa-apa pun, ada mendengarkan azan, ya kalau bisa berhenti sejenak, mendengarkan azan, menjawab azan atau doa-doa yang ada dalam azan itu. Seperti tadi, marhaban bi dzikrillah qurratu ayunina bika ya Rasulullah. Dan ada banyak, nanti ada doa-doa setelah azan. Doa setelah azan itu ada hadis-hadisnya yang konkret, yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan doa setelah azan itu, kemudian ada sebagian ulama yang mengatakan ada tambahan-tambahan doa setelah azan. Makanya penting ini azan, Masya Allah, kita harus perhatikan. Kalau bisa jangan sampai kita lupakan mendengar azan. Kita ada azan, kita berhenti, kita dengarkan dan kita menjawab azan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, satu hadis lagi ini, idza kana ing dalam hari kalane tinemu apa waktu azan. Kalau datang waktu azan ini, pas azan lah istilahnya, futihat mongko dibuka apa abwabus samai, piro-piro lawangi langit, pintu langit. Wastujiba lan disembadani, dikabulkan apa doa. Kata Rasulullah, kalau waktu azan datang, maka pintu langit dibuka. Wa idza kana waqtul iqamah, lan ing dalam hari kalane tinemu apa waktu iqamati, waktu iqamah, waktu qomat, lam turad da mongko ora ditolak apa dakwatuhu dungane wong. Nah, waktu azan datang, ada orang yang azan, kita mendengarkan azan. Ketika azan dibunyikan, maka abwabus sama, pintu langit itu dibuka. Artinya apa? Ketika pintu langit itu dibuka, berarti doa yang kita panjatkan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu diijabah oleh Allah. Makanya dalam sebuah hadis, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah ketika mendengarkan azan ini. Karena ada hadis dari riwayat Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, la yuraddu du'a bainal azan wal iqamah. Ada doa yang tidak ditolak oleh Allah
pasti dikabulkan, yaitu doa di antara azan dan qomat. Kalau kita berdoa di antara azan dan iqamat, itu doanya tidak ditolak. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, famadza naqulu ya Rasulullah?" Kemudian, "Ya Rasulullah, kalau memang doa di antara azan dan iqamat itu tidak ditolak, maka apa yang harus kita minta saat itu?" Kata sahabat, "Apa yang kita doa? Meminta kepada Allah, apa yang kita minta kepada Allah saat itu?" Yaitu baina adzanain, setelah azan, ya waktu di antara azan dan qomat. Qala sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Minta diberi al-afiyah. Al-afiyah itu mencakup semuanya. Ketenangan jiwa, ketenangan batin, kesembuhan kesehatan badan, kesejahteraan, ya. Semuanya kesejahteraan dari Allah di dunia maupun di akhirat. Mintalah itu kepada Allah, yaitu waktu di antara azan dan qomat. Makanya kemudian kita tahu di musola-musola di negeri kita ini, di masjid, itu biasanya setelah azan baca puji-pujian atau baca sholawat sambil menunggu qomat. Sambil menunggu qomat ini sangat baik sekali, karena memang hadisnya itu doa bainal adzanain la turaddu, la yuraddu. Jadi apa? La yuraddu doa bainal adzan wal iqamah. Maka saat itu kita, makanya setelah azan, kita mendengarkan azan, setelah mendengarkan azan kita jawab, kemudian berdoa setelah azan, Allahumma rabbadi da'wati tammah, itu seterusnya. Kemudian ada tambahan-tambahan. Kalau ada tambahan itu minta, kata Rasulullah, salul afiyata fid dunya wal akhirah. Mintalah apa saja yang dari Allah. Tadi al-afiyah itu kesejahteraan, ya, di dunia dan di akhirat. Minta kepada Allah. Karena apa? Karena doa di antara azan dan iqamat itu tidak ditolak, alias diterima. Dan hadis secara spesifik tadi kata Rasulullah, idza kana waqtul azan futihat abwaabus sama wastujiba, doa dikabulkan, diijabahi. Wa idza kana waqtul iqamah lam turadda da'watuhu. Kalau sampai qomat maka doanya tidak akan ditolak. Jadi waktu azan itu babus sama, pintu langit dibuka dan doa-doa dikabulkan oleh Allah. Dan ketika iqamat itu doanya tidak ditolak, alias diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu keistimewaan yang dijelaskan oleh Rasulullah melalui hadis tentang azan. Jadi keistimewaan azan, keutamaan azan itu besar sekali. Jangan lewatkan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, termasuk dari hadis ini yang mendapatkan taufik bisa mendengarkan azan, bisa melakukan azan, bisa doa di antara azan dan iqamah, dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan pengajian kita ini kita difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan dan diberi kemanfaatan fid dini wad dunya wal akhirah. Demikian wallahu a'lam bissawab.